Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hudayatur Rahma, semester 5 Manajemen Pendidikan Islam, UIN Suskandau. Pada video kali ini, saya membahas tentang bagaimana seorang guru membuka pembelajaran, mereview kembali pembelajaran yang dulu, dan menutup pembelajaran tersebut. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Etika dan Profesi Pembelajaran yang diampu oleh Bunda Suhartina, MPD. Selamat menyaksikan. Ista'id akrim tabbibus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita membuka pembelajaran, ibu harus absenkan diri Ananda tersebut. Siapa nama yang terpanggil? Tunjuk tangan ya. Ahmad Nur Jamal. Hadir, Bu. Akmal Badri. Hadir, Bu. Amirul Azri. Hadir, Bu. Dela Andriani. Hadir, Bu. Fitri Mulyani. Hadir, Bu. Gita. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kalau bersin-bersin dikit atau flu batuk, haruslah pergi sekolah gitu kan. Ya, lawan penyakitnya. Oke, anak-anak ibu semua, sebelum ibu melanjutkan pembelajaran kita, minggu dulu ibu mengajarkan atau menerangkan kepada anak-anak ibu semua tentang apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Gak boleh, gak berani. Kita harus berani. Gak boleh nunjuk-nunjukin orang, harus kita sendiri. Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa namanya? Amirul Azri, Bu. Amirul Azri ya? Ya. Ibu tandai nih siapa yang aktif, siapa yang gak aktif. Ibu udah tandai di sini ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ingin bertanya, menjawab. Jangan sungkan-sungkan karena aktif Ananda semua itu terpengaruh oleh nilai. Jadi ibu tandai nih. Jadi siapa tadi tuh? Akmal Badri ya? Oke. Ya, silahkan. Akidah berasal dari kata akodah yang memiliki beberapa makna, yaitu simpul, ikatan, perjanjian, kukuh, dan menetapkan. Secara bahasa, akidah berarti sesuatu yang diyakini oleh hati atau keyakinan atau kepercayaannya. Kalau menurut istilah, akidah adalah segala sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh hati nurani manusia yang Betul sekali. Bertepuk tangan kepada Amal Badri. Jadi, ibu terangkan kembali ya pembelajaran minggu lalu. Ini pembelajaran ini tuh masuk di UTS. Jadi bagi yang nggak mendengarkan, nggak nyimak, tolong siapkan kupingnya ya, atau dicatat ya. Oke. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Akmal tahu nggak iman kepada Allah itu apa? Ya, jadi rukun iman kepada Allah itu percaya kepada Allah merupakan percaya yang kita harus yakini karena Allah yang menciptakan
ini. Dan kita harus percaya. Kita harus percaya Allah itu ada. Karena apa adanya Allah? Karena Allah telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala yang ada di bumi ini. Itu Allah yang menciptakan. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Kita harus meyakini dalam hati kita malaikat itu ada. Karena apa? Malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat bertugas, ada yang di bumi, ada yang di langit. Jadi kita sebagai makhluk manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragama Islam wajib meyakini adanya malaikat. Yang ketiga apa? Iman kepada kita. Iman kepada kita. Kita harus yakini dalam hati kita. Kitab apa saja yang harus kita yakini? Yang wajib kita yakini yaitu adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab-kitab itu ada berapa sih, Bu? Jadi kitab itu ada 4. Yang wajib kita yakini itu ada 1, yaitu Al-Quran. Yang 3 itu apa, Bu? Kitabnya. Yang pertama itu Taurat, Zabur, Injil. Jadi yang kita harus imani, catat bagi umat Islam yang harus kita yakini dan kita pedomani dalam hati kita ini adalah Al-Quran. Yang keempat apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Kita wajib juga meyakini dalam hati kita Nabi itu ada, Rasul itu ada. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Jadi kita harus yakini dalam hati kita apa itu hari akhir, kiamat itu ada apa enggak ya. Kita harus yakini dalam hati kita hari akhir itu ada. Ini ada seseorang berkata hari kiamat itu pasti kapan datangnya hari kiamat itu ya. Kita nggak tahu nak kapan datangnya hari kiamat. Jelas kita harus dalam dari hati kita harus ada, harus kita tanamkan hari kiamat itu ada. Kita nggak tahu kapan hari kiamat itu datang. Ini ada pula ya hari kiamat itu datangnya pada hari Jumat katanya, tapi nggak tahu tahun berapa gitu katanya kan, kata jadi kita wajib meyakini dalam hati kita hari kiamat itu pasti ada. Kita semua ini akan meninggal dunia dan tempat kembali kita ialah hari kiamat. Yang terakhir apa? Iman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus yakini dalam hati kita, dalam diri kita, qada dan qadar itu pasti ada. Itu pembelajaran yang minggu lalu. Bagi anak-anak ibu udah paham apa itu akidah? Sebelum kita melanjutkan ke materi baru, udah paham semuanya? Oke, kita lanjut ya. Itu mengenai akhlak. Anak-anak ibu, siapa yang tahu akhlak? Sebelum ibu menerangkan akhlak, seperti biasanya, ananda-ananda semua yang menjawab ya. Apa itu akhlak? Saya, Bu. Ya gantilah, nggak usah lah Akmal Badri terus. Yang lain kan banyak. Coba Gita. Ya, coba Gita. Akhlak menurut bahasa berasal dari bahasa Arab akhlak. Menurut istilah, akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan. Ya. Jadi, apa yang dibilang oleh Gita tersebut, akhlak itu benar. Jadi, ibu jelaskan kembali ya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak yang namanya itu khuluq, yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat. Jadi, udah sering ya kita dengerin apa itu akhlak? Udah sering kan? Udah
Udah. Jadi kita tahu akhlak. Akhlak itu tabiat ya Bu, tingkah laku ya Bu. Iya, itu sama dengan perangai, tingkah laku. Jadi yang membedakan antara manusia dengan binatang itu yaitu akhlak. Ya kan? Binatang itu nggak punya akhlak, emang nggak punya akhlak. Contohnya kayak gini, kita mempunyai seekor kucing di rumah, dia pipisnya sembarangan, nya sembarangan, ya kan? Jadi dia tuh nggak mempunyai akhlak. Nah, jadi yang membedakan antara manusia dengan binatang itu akhlak. Kalau yang gini, contohnya yang membedakan Akmal Badri dengan Gita itu enggak akhlak, yaitu adanya taat. Nah, itu kalau manusia. Tapi kalau manusia dengan binatang itu yang membedakan akhlak. Tapi kalau manusia dengan manusia yang lain itu taat. Nggak tahu kita kan, Gita ini mempunyai potensi yang tawakalnya itu super parah lah ya. Tahajudnya sering, duhanya sering, sedekahnya sering. Sedangkan Akmal Badri puasa Ramadan aja banyak yang bolong. Itu yang membedakan antara Gita dan Badri itu adalah taat. Jadi anak-anak ibu kan udah tahu apa itu akhlak kan? Nah, itu perangai, tingkah laku. Karena kita sebagai umat manusia, umat Islam, wajib mempunyai akhlakul karimah yang baik. Jadi anak-anak ibu harus menanamkan diri dari perilaku yang terpuji, tinggalkan yang jelek-jeleknya, ya kan? Ya, jadi anak-anak ibu bisa pahami ya apa itu akhlak. Ya, sampai sini dulu pembelajaran kita ya. Waktu udah mulai habis. Bagi anak-anak ibu yang mau bertanya tuh boleh ya. Biasa minggu depan ibu tes lagi kayak gini nih. Apa itu akhlak? Nah, jadi ibu tes bagi yang nggak nyimak, yang nggak konsentrasi, nah itu bakalan dapat. Nah, besok kan itu ada nilai-nilainya. Bagi yang aktif, ibu akan contreng berapa kali dia banyak aktif, nah maka nilainya semakin tinggi. Jadi ibu sarankan kepada anak-anak sekalian, rajin-rajinlah kalian belajar di rumah, karena ujian kita dekat dan ibu harap sekali nilai akidah dan akhlak kalian ini bisa bagus. Jadi ibu alhamdulillah kelas 10 nilainya bagus-bagus semua. Jadi kan senang ibunya. Nah, jadi demikian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada perkataan ibu yang salah itu mohon maafkan ya. Amin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.